Hai millennials, jumpa lagi di rumah impianku. Kali ini kita bakal ngasih inspirasi menarik dari dunia konstruksi. So, langsung aja nih, tanpa basa-basi, yuk kita bahas. Nah, kali ini kita bakal ngelihat CV Berkah Mitra Konstruksindo melakukan pekerjaan produksi dan pemasangan dak lantai precast atau fly slab di 3 lokasi berbeda. Peruntukannya adalah untuk rumah tinggal yang rencananya akan dibuat tingkat 2 lantai. Satu rumah di daerah Langensari Ungaran, satu rumah di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan, dan satu rumah lainnya yang berada di daerah Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Waktu pekerjaan yang kami lakukan untuk pemasangan fly slab ini beda-beda. Untuk rumah di Ungaran dengan total lantai 2 seluas 34 meter persegi, pemasangan fly slab dapat selesai kami kerjakan dalam waktu 1 hari saja. Sedangkan untuk rumah di Getasan dan Boyolali dengan masing-masing memiliki luasan lantai 2 70 dan 90 meter persegi, waktu pengerjaan yang kami butuhkan hanya 2 hari saja. Wah, cepat sekali ya, nggak sampai 1 minggu nih guys. Memang harus cepet sih, biar dinding-dinding di lantai 2 bisa langsung dikerjakan dan akhirnya bangunan pun bisa segera ketutup atap. Jadi nggak perlu khawatir lagi guys, kalau datang hujan, tukang-tukang dapat dialihkan ke pekerjaan yang ada di dalam rumah. Dan pekerjaan pun jadi tidak terhenti dan bisa terus dilanjutkan. Oke, jadi perlu teman-teman tahu, pada pekerjaan konstruksi suatu bangunan, akan ada 2 item pekerjaan yang kita temui, pekerjaan struktur dan pekerjaan arsitektur. Pada bangunan bertingkat, salah satu pekerjaan struktur yang harus dilakukan adalah membuat dak atau plat lantai. Plat lantai berfungsi sebagai pemisah antara lantai 1 dengan lantai 2, 3, 4, dan seterusnya. Plat lantai inilah yang menjadi tempat berpijak orang-orang yang ada di lantai atas. Umumnya, plat lantai berupa beton bertulang yang dirangkai dan dikerjakan langsung di lokasi proyek. Semakin berkembangnya waktu dan teknologi, pekerjaan plat lantai menjadi lebih mudah, praktis, dan cepat, yaitu dengan menggunakan beton pracetak, salah satunya fly slab. Wah, ternyata di zaman sekarang buat bikin dak rumah udah nggak perlu repot-repot lagi nih guys. Bisa menggunakan produk beton pracetak atau precast. Produk precast adalah produk-produk konstruksi yang dicetak di suatu workshop dan dibawa ke lokasi proyek untuk langsung dipasang menggunakan alat berat atau truk kren. Dan untuk pembuatan dak rumah, produk precast yang dipakai adalah fly slab. Fly slab merupakan produk beton pracetak yang dibuat seperti lembaran, dilengkapi dengan tulangan besi, dan dicor menggunakan beton. Dimensi dari fly slab sendiri dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, dengan panjang maksimal bentangan 3,5 meter, lebar yang hanya ada 2 macam yaitu 80 dan 60 cm, serta ketebalan yang hanya 10 cm saja. Pada prakteknya, ketika pekerjaan balok di lapangan sudah selesai, fly slab ini bisa langsung dipasang di atasnya. Setelah itu bisa langsung mengerjakan dinding dan elemen-elemen struktur lainnya yang berada di lantai atasnya juga. Jadi bisa dibayangkan betapa hemat, cepat, dan efektifnya suatu pekerjaan rumah tingkat ketika plat lantainya memakai fly slab. Sungguh luar biasa. Widih, penasaran gak nih guys? Gimana cara membuat fly slab sampai ke proses pemasangannya? Nah, di video ini kita bakal ngasih tahu nih hal-hal apa aja yang kita lakuin dalam pembuatan fly slab, mulai dari proses produksi sampai ke proses pemasangan di lapangannya. So, ikuti terus videonya ya, dan jangan lupa subscribe biar kamu gak ketinggalan sama info-info menarik dari kami. Oke, langsung aja kita bahas proses produksinya. CV Berkah Mitra Konstruksindo mempunyai workshop sebagai tempat pembuatan produk-produk precast yang berlokasi di Kota Semarang. Dalam pembuatan fly slab, workshop dibagi menjadi 3 area. Ada area pembuatan besi tulangan, area pengecoran, dan juga area penyimpanan stok sementara. Sebelum akhirnya stok fly slab ini dipindahkan ke gudang yang ada di luar workshop atau dikirim langsung ke lokasi proyek. Masuk ke langkah awal, yaitu pembuatan besi tulangan. Besi tulangan adalah jenis besi yang berfungsi sebagai penambah kekuatan tarik, sehingga beton mampu menahan gaya tarik. Dengan begitu, kemampuan beton dalam memikul beban atau gaya yang bekerja semakin bertambah banyak.
Untuk fly slab ini, kami menggunakan 3 jenis besi tulangan. Besi ulir 10 sebagai tulangan utamanya, polos 8 sebagai begelnya, dan ada juga besi siku yang dipasang di bagian sudut pinggir fly slab. Prosesnya, tentu saja lonjoran besi panjang dipotong-potong lebih dulu, dengan ukuran panjang, menyesuaikan produk fly slab yang akan dibuat. Untuk ulir 10, besi tulangan dibuat 2 lapis, dengan sisi bagian bawah ditekuk menerus sampai ke sisi atas. Dan untuk besi begelnya dibuat 2 macam. Di bagian ujung-ujung, begel polos 8 dibuat menerus melingkar tanpa putus. Sedangkan di bagian tengah, besi polos 8 ini dipasang terpisah sisi atas bawahnya dan disatukan dengan rangkaian kupingan yang terdiri dari besi polos 8 dan besi siku. Besi siku inilah yang nantinya akan dilas untuk menghubungkan antara satu fly slab dengan fly slab lainnya saat sudah terpasang di lapangan. Dan untuk proses perangkaian besi-besi tulangan di atas, kami menggunakan gabungan metode kerja, yaitu pengikatan dengan kawat bendrat dan juga penyatuan besi dengan mesin las, sehingga proses pekerjaan jauh lebih cepat dan kuat. Setelah besi tulangan dirangkai, langkah selanjutnya adalah menyiapkan backcastingnya. Backcasting fly slab adalah cetakan dari besi sehingga dapat dipakai berkali-kali tanpa batas. Terdiri dari 4 komponen utama, yaitu alas bawah cetakan yang terbuat dari rangkaian UNP 10 cm dan plat strip, mangkokan yang terbuat dari plat 3 mili, bagian dinding dan kepala cetakan yang terbuat dari UNP 10 cm, serta bagian pengunci yang terbuat dari rangkaian besi hollow dengan perkuatan mur dan baut. Setelah cetakan siap, langkah selanjutnya adalah menyeting cetakan. Prosesnya, alas bawah cetakan disiapkan lebih dulu. Dilanjutkan dengan menata mangkokannya. Sambil menyiapkan dan menata alas cetakan dan mangkokannya, dilakukan pula pembersihan di area tempat dilakukannya pengecoran dari limbah bekas pengecoran sebelumnya. Kami menyeroknya menggunakan sekop, meletakkannya pada angkong, dan membuangnya ke area workshop yang membutuhkan timbunan. Selanjutnya, bagian dalam cetakan diolesi dengan oli. Oli ini berfungsi agar air semen tidak rembes keluar cetakan dan juga supaya mempermudah fly slab waktu mau dilepas dari cetakannya. Untuk proses pengolesan oli sendiri hanya kami lakukan pada bagian alas cetakan dan mangkokannya. Dilanjutkan dengan memasukkan rangkaian besi tulangan fly slab ke dalam cetakan. Barulah setelah itu, bagian dinding dan kepala cetakannya kita setting pada rangkaian cetakan fly slab. Lanjut ke proses penguncian. Di sini kuncian dilakukan menggunakan pengunci dari besi hollow dengan perkuatan mur dan baut. Hal ini dilakukan supaya cetakan fly slab terpasang dengan kencang dan tidak goyang. Dan langkah terakhir dari proses perangkaian cetakan adalah menata plat 3 mili di atas cetakan. Plat-plat ini sifatnya tidak permanen, berfungsi sebagai alas sehingga angkong dapat berjalan dengan mudah di atas cetakan. Cetakan fly slab pun tersetting secara sempurna dan siap untuk langkah selanjutnya, yaitu melakukan proses pengecoran. Pengecoran adalah proses membuat beton. Artinya, pekerjaan mencampur air, semen, pasir, dan split dengan perbandingan tertentu menyesuaikan dari mutu beton yang akan dibuat. Perhitungan mutu beton kami adalah K300, yang artinya beton akan memiliki kuat tekan 300 kg per cm persegi. Target pengecoran kami untuk produk fly slab ini adalah seluas 50 meter persegi setiap harinya. Kami memakai 1 unit molen yang dioperasikan hanya dengan 3 orang saja. Wah, jadi di tahap pengecoran ini, material-material dimasukkan ke dalam molen untuk bisa mendapatkan hasil adukan yang konsisten, guys. Selanjutnya, adukan akan dituang ke angkong dan dimasukkan ke dalam cetakan yang tersedia. Adukan ini akan disebar merata dengan bantuan skop, dipadatkan menggunakan linggis, dan difinish rata dengan raskam kayu, supaya menghasilkan permukaan yang halus pada beton yang dibuat. Hasil cor-coran ini nantinya akan didiamkan selama 1 malam dan akan dibongkar keesokan harinya. Untuk proses pembongkaran fly slab dari cetakannya, ada teknik tersendiri yang dilakukan. Dimulai dari melepas penguncinya, melepas bagian dinding cetakannya, membongkar mangkokannya, menyusun produk di tempat penyimpanan sementara,
sampai terakhir melepas bagian kepala cetakannya. Saat proses penyusunan fly slab, produk ini akan ditumpuk. Fly slab akan diangkat menggunakan electric hoist yang sudah terpasang pada konstruksi lengan. Dengan adanya alat ini, hasil cetakan fly slab dapat disusun tinggi rapi ke atas, sebelum akhirnya dibawa ke gudang atau dikirim langsung ke lokasi proyek. Setelah jumlah stok produk dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan sekali kiriman, maka proses selanjutnya adalah menyiapkan armada transportasinya. Untuk proses pengiriman fly slab, kami menyiapkan 2 unit armada. Ada 1 truk crane dan satunya lagi truk ankle. Jadi intinya di sini biar bisa efisien dan menghemat ongkos kirim. Akhirnya, kami memakai 2 truk sekaligus untuk sekali kiriman. Dan fly slab bisa langsung dipasang di lokasi. Oke, untuk proses muat fly slab ke dalam truk dibantu dengan truk crane dan dilakukan dengan hati-hati. Kami memakai alat pengait yang dipasang pada rantai supaya crane bisa mengangkat fly slab dengan mudah. Penataan fly slab di dalam bak truk adalah hal yang harus diperhatikan. Harus ditata dengan rapi, sehingga jumlah fly slab yang masuk ke dalam bak truk bisa optimal. Perjalanan pun dimulai. Jalur tol menjadi rute pilihan kami agar kami bisa cepat sampai di lokasi. Sesampainya di lokasi, kami langsung mengondisikan truk crane supaya berada pada posisi yang pas untuk menaikkan fly slab. Jadi, fly slab ini akan dinaikkan satu persatu ke area balok yang sudah dicor dengan menggunakan truk crane. Kalau pemasangannya sudah semakin jauh dan tidak bisa lagi terjangkau crane, maka fly slab akan dilangsir menggunakan hand pallet atau bisa juga digeser dengan linggis. Setelah fly slab terpasang semua di atas balok, proses selanjutnya adalah menyetel kaki-kaki sehingga elevasi dari fly slab sama rata. Tak lupa, setiap sambungan dilas juga, sehingga setiap fly slab terkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Ada 2 jenis sambungan pada fly slab. Di bagian sayap kanan dan kiri ada besi siku yang saling dihubungkan, sedangkan di bagian ujung depan dan belakang ada besi ulir 10 yang sudah dibengkokkan menyerupai cantolan dan dihubungkan dengan memasukkan potongan-potongan besi di dalamnya. Hal ini akan membuat antar fly slab benar-benar saling mengait dengan sangat kuat. Nah, untuk yang step terakhir dari rangkaian proses pemasangan fly slab adalah melakukan pengecoran di sela-sela fly slab yang sudah disambung dengan las tadi. Tak lupa, untuk sambungan di bagian sayap, ditutup menggunakan adukan nut dari bahan campuran semen, perekat hebel, dan juga air ya guys. Sungguh suatu terobosan yang sangat luar biasa. Fly slab ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Insinyur Haji Sulistiana MT dalam menyusun tesis pada program Magister Teknik Sipil Universitas Diponegoro Semarang. Sehingga secara analitis sudah dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah akademis dan telah lulus uji lab dari ASTM atau American Standard Testing and Material yang dilakukan secara internasional. Pak Sulis mengatakan, dengan adanya fly slab akan didapatkan struktur plat lantai beton yang ringan, namun mempunyai kapasitas sama dengan plat lantai beton konvensional. Maka jelas, hal ini akan sangat menguntungkan dan benar-benar menjadi suatu terobosan epik di bidang konstruksi bangunan. Wah, siapa yang baru tahu produk fly slab nih guys? Ternyata proses pemasangan fly slab benar-benar cepat dan sangat praktis ya guys. Menjadi solusi paling efektif untuk pembuatan dan plat lantai pada bangunan rumah bertingkat. Karena proses pemasangannya yang singkat, sehingga banyak sekali benefit yang bisa didapatkan dari produk ini. Mulai dari pemakaian tenaga kerja yang lebih sedikit, waktu pelaksanaan yang lebih singkat, sampai efisiensi material di lapangan. Karena backcasting dan perancah yang dibuat cuma sedikit, yaitu untuk pekerjaan kolom dan balok saja. Namun meskipun begitu, ada juga kekurangan dari fly slab nih guys. Karena memang produk ini seperti puzzle, jadi riskan sekali terhadap bocor. Sehingga untuk dak kamar mandi dan juga rooftop, kami menggunakan pelat lantai manual yang dicor menggunakan backcasting dari bahan triplek dan kayu. Yang perlu dicatat dari proses ini adalah posisi pralon sebagai jalur air harus sudah fix.
karena nantinya pralon ini akan ditanam dalam backcasting sampai akhirnya dilakukan proses pengecoran. CV Berkah Mitra Konstruksindo berusaha hadir sebagai solusi untuk menyediakan dan melakukan pemasangan terhadap produk-produk precast atau beton pracetak. Salah satunya adalah fly slab. Kami akan selalu berusaha maksimal untuk memenuhi produk-produk yang dibutuhkan, mulai dari pekerjaan dak rumah tingkat sampai ke dak gedung bertingkat banyak, mengingat banyaknya manfaat yang bisa didapatkan dari produk ini. Besar harapan kami, semoga Berkah Mitra Konstruksindo dapat menjadi mitra andalan dan kepercayaan Anda ke depannya. Nah, itulah tadi langkah-langkah yang sudah kami lakukan dalam proyek pekerjaan fly slab. Dimulai dari proses produksi, proses pengiriman barang, sampai ke proses pemasangannya di lapangan. Silahkan like, komen, dan subscribe jika video ini menginspirasi. Dan jika ada teman-teman yang mau order dan memakai jasa kami, silahkan hubungi nomor telepon di bawah ini melalui chat WhatsApp ya. Khusus untuk pekerjaan precast, kami siap melayani proyek-proyek di seluruh Pulau Jawa. Produk-produk precast yang kami tawarkan antara lain, fly slab atau dak pelat lantai precast, U-ditch dengan berbagai macam ukuran, box culvert, pagar beton, dan juga ada talut atau dinding penahan tanah precast. Segala macam proses pekerjaan harus dilakukan secara teliti dan hati-hati agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari. Termasuk dalam membuat analisa dan RAB proyek, tidak boleh dikerjakan asal-asalan supaya tidak terjadi overhead cost. Sekali lagi, jika Anda membutuhkan tim profesional untuk jasa pengadaan dan pemasangan fly slab, maka Anda dapat mempercayakan kepada kami. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. See you!